Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winan Fatin. Saya akan mempresentasikan mata kuliah Perekonomian Indonesia bab pemberdayaan BUMN. Dasar dan hakikat keberadaan BUMN. 1. Peran negara dalam perekonomian. Keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-negara Asia Timur sebelum krisis 1997 sampai 1998 kerap diasosiasikan dengan kuatnya peranan pemerintah. Ada yang berpendapat dengan diterapkannya otonomi pemerintah (strong autonomy of state) dalam memformulasikan tujuan yang telah ditetapkan dan menerapkannya belum tentu menjamin keberhasilan, karena pada gilirannya bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menerapkan otonomi itu sendiri. 2. Tahapan peran pemerintah dalam perekonomian. Peran negara dibagi dalam 3 bagian, yaitu pertama, perencanaan atau planner, kedua, pelaku atau aktor atau player, dan pengatur atau regulator. Sebagai perencana, pemerintah pusat harus memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengatur dirinya sendiri. Peran negara sebagai pelaku lambat laun harus dikurangi dengan menguatnya peran swasta dan semakin kukuhnya regulatory framework. Pada tahap awal, biasanya kemampuan mekanisme pasar masih terbatas. Peran pemerintah adalah untuk memperkuat sendi-sendi bagi tegaknya mekanisme pasar. Tahap selanjutnya adalah mengubah arah campur tangan dari yang bersifat lebih langsung menjadi yang lebih tak langsung, disertai dengan penajaman target dan pengetatan aksi. Cukup banyak pertanda bahwa di Indonesia mengalami setback, misalnya dalam penanganan kemiskinan, perlindungan usaha kecil, dan swastanisasi jasa-jasa publik. Elemen-elemen dalam sistem harus diuji ulang. Penguatan kelembagaan harus lebih diprioritaskan dan pembenahan perangkat hukum harus sering dilakukan. 3. Masih perlukah BUMN? Ada beberapa alasan mengapa BUMN penting. Pertama, BUMN menduduki porsi terpenting di berbagai sektor perekonomian. Kedua, BUMN tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan setoran laba tahunannya bagi negara, apalagi sebagian BUMN terus merugi. 3. BUMN sebagai penyumbang kas negara. Arti penting BUMN. 1. BUMN sebagai pelaku utama ekonomi. Dilihat dari segi kepemilikannya, ada 3 pelaku utama dalam perekonomian Indonesia, yaitu BUMN, perusahaan swasta atau BUMS, dan koperasi. Dilihat dari sisi aset, BUMN adalah entitas yang paling menguasai perekonomian Indonesia. Pada akhir kuartal pertama di tahun 2008, total nilai aset BUMN Indonesia mencapai 1.891 triliun. Perkembangan laba total sejumlah BUMN dalam triliun rupiah. Pertama, PT Pertamina pada tahun 2006 mendapatkan laba 21,5 triliun, tahun 2007 24,5 triliun. PT Telekomunikasi Indonesia Tbk tahun 2006 mendapatkan laba 10,5 triliun, tahun 2007 12,9 triliun. PT Aneka Tambang Tbk pada tahun 2006 1 triliun dan 2007 5,1 triliun. PT Bank Rakyat Indonesia Tbk pada tahun 2006 mendapatkan laba 4,2 triliun, tahun 2007 4,8 triliun. PT Bank Mandiri Tbk pada tahun 2006 1,5 triliun dan 2007 4,3 triliun. PT Timah Tbk pada tahun 2006 0,1 triliun dan 2007 1,8 triliun. PT
PT Semen Gresik Tbk pada tahun 2006 mendapatkan laba 1,1 triliun dan 2007 1,8 triliun. PT Pupuk Sriwijaya pada tahun 2006 mendapatkan laba 0,6 triliun dan 2007 1,7 triliun. PT Perusahaan Gas Negara Tbk pada tahun 2006 1 triliun dan 2007 1,6 triliun. PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja pada tahun 2006 mendapatkan laba 1 triliun dan 2007 1 triliun. Jumlah 10 BUMN mendapatkan laba 4 pada tahun 2006 mendapatkan laba 42,5 triliun dan pada tahun 2007 59,4 triliun. Jumlah total laba seluruh BUMN pada tahun 2006 53,2 triliun dan tahun 2007 71,6 triliun. Ini berarti ada kenaikan dari tahun 2006 ke 2007. Ada formulasi perhitungan yang bisa berbeda tiap BUMN. Masing-masing BUMN memang dibenarkan menggunakan sebagian labanya untuk membayar hutang, melakukan investasi dan perluasan usaha atau untuk kepentingan lain. Sejarah singkat BUMN. BUMN adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah melalui sarana hukum sehingga dapat mengambil bagian dalam kegiatan yang bersifat komersil. Pada dasarnya, BUMN diciptakan untuk melakukan kegiatan komersial atas nama pemerintah. BUMN menyediakan barang atau jasa yang tidak ditanggung oleh perusahaan-perusahaan swasta dengan menyediakan lapangan kerja, memberikan panduan dukungan untuk pengusaha kecil dan menengah, serta merupakan sumber pendapatan pemerintah. BUMN memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun agar peran tersebut bisa lebih maksimal, BUMN harus memenuhi syarat-syarat berikut. Pertama, dikelola berdasarkan prinsip dan kultur korporasi atau badan usaha yang sah, yang sehat. 2. Dikelola oleh manajemen profesional, integritas, dan leadership yang kuat, serta memiliki kemampuan bisnis yang tinggi. Untuk itu, pola rekrutmen pada pola remunerasi penghargaan atas jasa harus dikembangkan sesuai dengan standar korporasi. 3. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan. 4. Mampu terus menciptakan nilai tambah dan inovasi. 5. Siap bersaing di era kompetisi global dan memiliki kemampuan untuk survive dalam segala kondisi. Senarai persoalan BUMN. Kelemahan manajemen BUMN akibat minimnya etos dan semangat korporat. Masalah pertama dari BUMN selama ini yakni kelemahan manajemen. Masalah inilah yang menjadikan BUMN tak kunjung tampil sebagai andalan perekonomian nasional sebagaimana diharapkan, dan mengapa tingkat pengembalian aset maupun modal rata-rata BUMN sedemikian rendah. Pada tahun 2006, total kerugian BUMN tercatat sebesar 2.683 triliun. Selama tahun 2006, 85% dari total kerugian itu disumbangkan oleh 10 perusahaan. Di tahun 2005, presentasinya bahkan mencapai 96%, yang ternyata sudah langganan masuk dalam daftar BUMN merugi. 2. Politisasi dan penjarahan BUMN. Pada tatanan normatif dan politik, BUMN selalu diandalkan sebagai langkah pamungkas untuk mengatasi semua persoalan ekonomi. Jika pengelolaannya benar, BUMN akan mampu demikian. Tetapi kalau aneka praktik politisasi, penjarahan, dan korupsinya terus berlangsung, sesungguhnya BUMN hanya akan menguntungkan kalangan tertentu saja, tetapi menjadi beban yang berat bagi bangsa dan negara. Korupsi dan kelalaian BUMN. Kasus sampai PT Angkasa Pura. Komisi Pemberantas Korupsi menetapkan Direktur Keuangan PT Angkasa Pura Andreani Agus-Salam sebagai tersangka suap terkait pengadaan pekerjaan di Handil System tahun 2019.
Antung juga sebagai pihak penerima suap. Selain Andra, KPK juga menetapkan satu orang lainnya, yakni staf PT Industri Telekomunikasi Indonesia, Taswinur, sebagai tersangka dalam perkara ini. Taswinur juga sebagai pihak pemberi suap. Dalam perkara ini, Andra diduga menerima uang sebesar $96.700 Singapura dari pihak PT Inti, yakni Taswinur. Uang tersebut sebagai imbalan atas upaya Andra yang telah mengawal agar PT Inti Telekomunikasi mendapatkan proyek DHS tahun 2009. Direktur Produksi dan Teknologi PT Krakatau Steel, Wisnu Kencoro, didakwa menerima suap 101,7 juta dan $4.000 Amerika Serikat. Suap tersebut berasal dari Direktur Utama PT Grand Carpet, Kenneth Sutaria, dan Direktur PT Cokro Bersaudara, Kurniawan Edi Kencoro alias Yudi Cokro. Atas perbuatannya, Wisnu Kencoro dan Alexander Muskita didakwa melanggar pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (contoh Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, contoh Pasal 64 ayat 1 KUHP. Pembenahan BUMN. Hukum bisnis di BUMN. Dalam Undang-Undang BUMN Nomor 19 Garis Miring 2003, 3 hal yang dikehendaki dari keberadaan BUMN, yakni memberi manfaat besar bagi masyarakat, penyeimbang kekuatan swasta, dan dari sumber penerimaan negara. Pemahaman komisaris terhadap laporan keuangan tetap diperlukan ada fungsi pengawasan dan berjalan efektif, khususnya komisaris independen yang membawahi komite audit sebagai pelanggan sentral dalam menjalankan fungsi pengawasan, inovasi dan profesionalisme komisaris yang berperan kunci dalam tata kelola perusahaan yang baik. 2. Pajak BUMN. Persoalan utang pajak BUMN seakan tidak pernah usai dan terus menjadi polemik. Padahal Undang-Undang Pajak tidak pernah memberi perbedaan perlakuan hukum bagi BUMN dan usaha swasta dalam hal pelunasan pajak. Akan tetapi norma pasal 50 Undang-Undang Perbendaharaan Nomor 1/2004 memberi pengecualian aset BUMN tidak bisa disita jika kena utang pajak. Ketidakpatuhan BUMN dalam urusan utang pajak semestinya menjadi ukuran khusus dan jelas menilai key performance indikator pengelolaan BUMN. BUMN mesti jadi contoh teladan bagi semua usaha yang ada di Indonesia. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada banyak salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.